Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Bukan hanya pujian, penyembahan yang berkati kita, tapi ada kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan masih berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus mengubahkanku. Saya tidak memberi judul kenaikan Tuhan Yesus mengubahkan kita, enggak saudara. Tapi hari ini secara spesifik saya berbicara kenaikan Tuhan Yesus mengubahkanku. Artinya mengubahkan kita masing-masing. Kamis kemarin saya katakan bahwa Roh Kudus itu bekerja kepada kita masing-masing. Amin. Artinya keselamatan kita nggak boleh nebeng, keselamatan kita nggak boleh dombreng. Amin. Kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Keselamatan nggak bisa nebeng. Tadi pagi saya scroll TikTok, saya ketemu dengan videonya pendeta Yandi Manobe, saudara. Dia katakan seperti ini, yang namanya keselamatan itu seperti kita mau ke WC. Haleluya. Tahu WC artinya tidak bisa diwakilkan. Haleluya. Sama keselamatan seperti kita mau ke WC, gak bisa diwakilkan. Mau kemana kau? Mau ke WC? Nitip. Gak bisa saudara. Harus diselesaikan masing-masing. Amin. Gak bisa hari ini. Jadi hari ini kenaikan Tuhan Yesus mengubahkanku. Artinya saya gak bicara kita, tapi masing-masing kita harus diubahkan Tuhan. Pulang dari tempat ini kita punya perubahan yang radikal di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca Alkitab saudara dalam Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-6, baru baca ayat yang ke-7, dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama ayat yang terakhir. Kisah 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita baca bersama-sama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Hari ini kita bahas satu persatu saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus naik, maka harus ada 3 perubahan sikap yang harus kita miliki. Perubahan yang pertama berbicara apa saudara? Klik selanjutnya ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau kita teliti saudara, murid-murid ini sebenarnya merasa sedikit kecewa ketika Yesus harus naik ke surga. Karena saat itu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka bersuka cita bahwa Tuhannya Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika genap 40 hari, maka Yesus mau naik ke surga. Dipikirnya Yesus akan menjadi raja secara fisik di Israel saat itu. Tapi pikiran mereka ternyata salah. Yesus naik ke surga dan Yesus tidak menjadi raja secara fisik di Israel saat itu. Kalau saudara baca di akhir-akhir kitab pasal di Injil Yohanes, di situ ada pertentangan saudara, bahwa murid-murid sedang membicarakan siapa yang terbesar nantinya. Mereka berebut kursi karena apa? Ketika Yesus nanti akan diangkat sebagai raja, paling tidak mereka akan jadi perdana menteri. Amin. Mereka akan menjadi orang-orang dekatnya Tuhan. Dan pikiran mereka itu saudara, mereka akan punya kedudukan pangkat karena apa? Yesus akan diangkat sebagai raja. Makanya ayat 6 berkata apa? Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka rindu Yesus menjadi raja secara fisik saat itu. Supaya apa saudara? Mereka ikut berkuasa. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, yang diubahkan Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga adalah Tuhan mengubahkan tujuan. Amin. Tuhan mengubahkan tujuan. Amin. Yang tadinya tujuan kita adalah tujuan untuk kepentingan kita. Murid-murid ini untuk kepentingan mereka saudara. Tadi Yohanes katakan mereka berbicara siapa nanti akan terbesar, siapa yang paling besar. Oh aku dong, aku yang dekat Tuhan Yesus. Aku selalu tidur di dadanya Tuhan Yesus. Oh enggak, aku yang paling berani. Waktu Yesus mau disalib, aku yang pegang golok. Petrus seperti itu. Semuanya mau mencari siapa yang paling terbesar. Dari dengar baik, apa yang menjadi cita-cita mereka, tujuan mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus, tidak menjadi raja secara fisik. Amin. Haleluya. Haleluya. Tujuan yang diubah apa saja sih saudara? Contohnya ini saudara. Haleluya. Self-center. Diubahkan Tuhan menjadi Jesus center. Artinya yang tadinya kepentingan untuk dia sendiri, untuk murid-muridnya, tapi sekarang ya sudahlah Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Engkau sendiri Tuhan yang mengatur langkah hidupku. Tujuanku boleh berubah, tapi asalkan tujuan baruku, aku bersama dengan engkau. Ini yang dasar dan ajaib. Amin. Yang tadinya tujuan kita tujuan secara jasmani. Yang kedua saudara, orientasi. Yang dulunya kita berorientasi terhadap berkat jasmani, kita diubahkan menjadi berorientasi apa saudara? Berkat secara rohani. Artinya hari ini Pak nggak boleh kita diberkati secara jasmani. Boleh. Tapi hari ini jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mau menuntut berkat jasmani, tapi kita harus diubahkan Tuhan menjadi orang yang rindu kita punya kekekalan di surga. Amin. Haleluya. Tujuan kita harus diubah. Yang tadinya kita mau diberkati di bumi, tapi kita harus diubahkan supaya kita tahu bahwa keluarga negaraan kita ada di kerajaan surga. Amin. Tuhan mengubahkan kita. Yang ketiga contohnya apa saudara? Banyak orang hari-hari ini mempromosikan diri. Amin. Murid-murid ini sedang mempromosikan diri supaya mereka diangkat paling tidak nanti jadi asistennya Tuhan Yesus pada saat ini menjadi raja. Semua sedang mencari posisi yang terbaik ketika nanti Yesus akan diangkat sebagai raja. Tapi ternyata promosi itu tidak terjadi buat mereka. Tuhan ubahkan mereka menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Haleluya. Buktinya apa saudara? Petrus sama Yohanes ketika ketemu dengan orang yang lumpuh, katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi hari ini demi nama Yesus yang hidup berjalanlah. Wih, mujizat terjadi saudara. Kalau itu direkam pakai TikTok saudara, viral saudara, pendetanya langsung ngetop. Amin. Bisa jadi promosi diri. Tapi Tuhan ubahkan itu semua supaya mereka menjadi orang yang rendah hati. Walaupun mereka bisa buat banyak mujizat, bahkan lebih besar daripada Yesus, tapi Tuhan ubahkan mereka menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Mereka tidak menjual kuasa Tuhan. Yang keempat, mereka tidak menjual kuasa Tuhan, tapi mereka orang-orang yang tulus melayani. Amin. Hari ini kenaikan Tuhan Yesus harus mengubahkan kita supaya kita menjadi pribadi yang tulus melayani. Amin. Saya kenal satu orang saudara yang dulu sering mempromosikan diri datang ke gereja, padahal dia itu kamar saudara. Dia datang, begini, langsung menawarkan kepada jemaat yang baru dikenal, yuk, aku datang ke rumahmu. Kalau datang ke rumah, di barangmu ini ada ini, kamu harus lepaskan satu keluarga, harus dilahirkan pelepasan. Sampai suatu ketika saudara, kami waktu itu melayani di Jawa Tengah. Bapak ini ikut saudara sebagai konselor bersama dengan tim. Kami tahu konselor saat itu bekerja luar biasa. Saya, Pak Temi dan yang lainnya, ada Umar Isakota waktu itu. Banyak mujizat terjadi saudara. Saya melayani orang yang katarak, yang nggak bisa baca sama sekali saudara. Waktu itu kan kita bawa ini ya, bawa obat ya. Kalau nggak salah
bisa saudara, paracetamol udah gede misalnya, kardusnya itu saudara. Nggak bisa. Bapak mau sembuh? Mau. Mau terima Tuhan Yesus? Mau saudara. Mau. Dan ketika saya doakan saudara, tiba-tiba dia bisa baca paracetamol. Puji Tuhan. Lalu kan ada indikasi tuh, tulisannya kan kecil. Siapa tahu dia masih gak bisa baca. Tulisan kecil saudara, indikasi itu, indikasi bla bla bla. Itu bisa baca saudara. Wah, ini bisa baca. Langsung saya minta kepada tim yang lain yang bawa Alkitab. Karena setiap kali pelayanan kita bawa Alkitab 100 kita bagikan untuk setiap yang terima Tuhan Yesus saat itu. Tadi kan Alkitab sudah buka Alkitab Yohanes 3:16, baca ini Pak. Dia baca secara lama. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal bla 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 bla. Ayat pertama yang dia baca ketika dia bisa membaca adalah Yohanes 3:16. Haleluya. Ada banyak hari itu banyak mujizat saudara. Bahkan yang lumpuh juga berjalan. Saya sampai kaget saudara. Tadinya yang datang itu istrinya. Kayak itulah. Kenapa ibu? Kenapa? Ini badan saya mati sebelah. Kalau jalan begini mana kontak. Ketika kita doakan badan saya muter-muter, terjadi kesembuhan. Dan setelah pulang waktu kita makan siang, tiba-tiba dia datang dengan becak. Untuk masih suaminya di becak gak bisa bangun saudara, gak bisa bangun, digotong waktu itu. Berarti kita masih ya sudahlah, kita doakan saat itu, kita doakan saudara, dan dia bisa berjalan di situ. Yang punya rumah saudara, itu seorang kolonel kalau nggak salah, pokoknya ada pakar lah di situ, cerita sama kita, bapak tahu yang bapak doakan tadi itu siapa? Itu kiai Pak, itu di sini kalau kita, wow, luar biasa saudara. Waktu itu banyak mujizat terjadi. Pastoral yang lain itu juga cerita banyak mujizat terjadi saudara. Tapi bapak ini saudara, saya tahu waktu itu banyak yang antara pastoral itu memenangkan jiwa saudara. Kita lapor dong sama bapak kembali kita. Kalau itu kembali kita, ini ya luar biasa. Malamnya KKR saudara. Pada saat KKR, biasa dong waktu KKR. Dalam mau alkohol kan, tapi kita nggak diem aja. Karena kebetulan saya juga main musik, yang lain juga main musik. Bapak kembali kita tuh suaranya dulu itu kecil. Panggil apa? Tiba-tiba bapak ini ambil mic lagi dengan suara lantang. Hayo, siapa tadi yang ketemu saya? Yang katanya mau terima Yesus yang sudah jadi sama saya, disembuhkan tadi. Bilang begitu saudara. Waduh, dia datang ke situ show off saudara. Show off situ. Aduh, kita melihat saya dia di atas. Aduh, gila dicapai. Dia cari perhatian. Benar saudara. Ketika pulang dari tempat itu sedikit. Ternyata dia cari perhatian untuk apa saudara? Ternyata tanpa sepengetahuan kita, dia pinjam uang bapak ibu gembala kita banyak puluhan juta saudara. Dan saudara tahu sampai hari ini itu gak dikembalikan. Hanya untuk apa saudara? Ya itu, dia menjual kuasa Tuhan hanya untuk kepentingannya. Amin. Saya kenal ada banyak hamba Tuhan, dan karena dia banyak melayani orang, banyak membuat mujizat. Tiba-tiba dia nawarin, invest dong ke usaha saya, invest sampai miliaran. Usahanya bangkrut, dia nggak bisa mengembalikan. Sampai hari ini dia takut berkhotbah. Kalau saya undang, nggak mau saudara. Karena apa? Nggak mau bro, tempatmu live sih gitu. Nggak mau, karena apa? Takut nanti kalau ada yang lihat, wah ini pendeta yang nipu saya kemarin gitu. Artinya hari-hari ini yuk kita menjadi pribadi yang akan menjual kuasa Tuhan. Kita diubahkan Tuhan untuk menjadi orang yang tulus melayani. Kita menjadi orang yang tulus melayani di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengubahkan kita, mengubahkan tujuan kita. Kenaikan Tuhan mengubahkan tujuan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengubahkan apa? Yang kedua, kita baca dalam ayat yang ke-8. Bisa 1 ayat yang ke-8. Klik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus mengubah hidup kita dari hamba menjadi ahli waris.
Tuhan mengubahkan hidup kita dari hamba menjadi ahli waris. Dan pertanyaannya saudara, apakah kuasa dari Yesus itu gak cukup? Kok kita perlu kuasa dari Roh Kudus? Amin. Yesus itu sudah beri kuasa buat kita. Amin. Yesus sudah beri kuasa buat murid-muridnya untuk mengusir setan. Ini sebelum kenaikan. Apakah itu gak cukup? Apakah itu gak berlaku, saudara? Pertanyaan ini seringkali kita muncul dalam pikiran kita. Apakah kuasa Yesus tidak cukup bagi kita sehingga kita perlu kuasa Roh Kudus? Apa kuasa Yesus dan kuasa Roh Kudus itu berbeda? Banyak pertanyaan seperti itu, saudara. Klik selanjutnya. Ya, klik 2 kali. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan apa, saudara? Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pak, sudah cukup dong Pak kuasa Yesus? Nah, ini saya jelaskan, saudara. Kalau dalam dunia hukum, dunia notaris, saudara, waktu saya diberi kuasa oleh seorang penjual untuk menjual tanahnya di Medan, saudara, ada kuasa atau notaris yang dibuat. Saya selaku dari pembeli menjual ke orang pembeli. Tapi ketika saya menghadap notaris, saudara, maka notaris akan memverifikasi. Dia akan telepon, Pak, mana nomor telepon penjual? Dia akan telepon, Bapak Ibu sehat? Dia sengaja telepon supaya memastikan bahwa penjual ini masih hidup. Amin. Karena apa, saudara? Kuasa itu akan menjadi batal kalau yang pemberi kuasa itu sudah meninggal. Kuasa itu gak berlaku. Di BPN gak akan bisa diterima untuk balik nama surat itu. Gak bisa, karena apa? Kalau pemberi kuasa sudah meninggal, maka kuasa itu menjadi gugur, menjadi batal. Maka harus ada kuasa yang baru, surat kuasa yang baru oleh siapa, saudara? Ahli waris. Harus membuat keterangan waris, dan ahli waris ini harus bikin kuasa lagi. Amin. Jadi makanya hari ini ketika kita bertanya, kuasa Yesus gak cukup dong? Ya, karena Tuhan Yesus sudah naik. Ketika Tuhan Yesus sudah naik, maka estafet kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Amin. Supaya kita tetap menjadi ahli warisnya. Roma 8 ayat 15. Klik. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadinya hari ini jelas, saudara, ketika Roh Kudus memenuhi kita, kuasa Tuhan melalui Roh Kudusnya turun atas hidup kita, itu sedang mensertifikasi kita supaya kita sah menjadi ahli warisnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada yang salah dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus tetap sama. Tetapi hari ini ketika Yesus naik, maka yang menggantikan kuasa itu adalah Roh Kudus. Supaya apa? Kita menjadi ahli warisnya. Jadi otomatis kalau kita sudah ahli warisnya, kita juga punya kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita menjadi ahli waris, saudara, kita sah mau buat apa saja. Gitu ya Pak Tobi ya. Kalau orang tuanya Pak Tobi punya tanah luar biasa, ahli waris satu-satunya Tobi gitu kan. Mau apa aja, mau dijual, mau digadekan, mau apa, itu sudah terserah, punya kuasa di tangan kita. Amin. Dan itu Roh Kudus yang membuat kita menjadi orang yang menjadikan kita ahli waris di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan adalah sementara Dia menulis nama kita di kartu keluarganya Allah. Amin. Dia menulis nama Paulus supaya apa? Kita terdaftar di kartu keluarganya Allah. Amin. Makanya Yesus berdoa, jadikanlah mereka satu seperti aku dan engkau satu, dan mereka di dalam aku dan aku di dalam mereka. Amin. Tuhan menjanjikan kita, dan Tuhan sudah menuliskan nama kita di dalam kartu keluarganya Allah. Amin. Ada kartu keluarga
sudah kita punya, kita bukan lagi warga dunia, tapi kita sudah terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Yang berarti katakan amin. Haleluya. Terus Pak, dengan kartu keluarga itu Pak kita sudah cukup? Lagi-lagi kita pelajaran hukum hari ini. Amin. Kalau saudara bawa kakak kartu keluarga dan notaris untuk buat surat keterangan waris, atau saudara datang ke kelurahan dengan kartu keluarga, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ketika diverifikasi pasti ada yang kurang, saudara. Pasti ada yang kurang. Notaris atau kelurahan pasti minta satu surat lagi yang membuktikan engkau sah sebagai ahli waris. Apa saudara surat itu? Ada yang tahu? Akte kelahiran. Maka notaris atau kelurahan itu saudara minta yang namanya akte kelahiran supaya oh ya benar kamu sah ahli warisnya Tuhan ini. Amin. Dan demikian juga Roh Kudus itu akan membuat kita dilahirkan kembali, kita lahir baru, sehingga kita punya akte kelahiran yang baru, namanya surat baptisan. Amin. Dan itu yang menjadikan kita sah menjadi ahli warisnya Tuhan. Haleluya. Klik selanjutnya, Titus 3 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Ya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, fungsinya Roh Kudus hari ini supaya kita lahir baru. Amin. Kalau Yesus sudah menuliskan nama kita di kartu keluarganya Allah, maka Roh Kudus yang akan membuktikan, no, ini anakku yang sah. Aku berikan akte kelahiran yang baru. Dia lahir baru sebagai warga jemaat Allah dan dia sah menjadi ahli waris. Amin. Jadi hari ini yang belum lahir baru, masih hidup di dalam manusia lama, hari ini Roh Kudus berfungsi untuk engkau dilahirkan kembali supaya engkau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan gak akan menerima ketika engkau datang ke dalam pengadilannya Tuhan. Anak ini gak terdaftar di kakaknya Tuhan. Anak ini gak punya akte kelahiran dan neraka. Amin. Tapi hari ini kalau kita pegang dua surat ini, aku sudah terdaftar dalam kartu keluarganya Allah dan aku punya sertifikat Roh Kudus membuat aku lahir baru sehingga aku menjadi pribadi sah menjadi ahli waris. Jadi yang kedua saudara, Tuhan mengubahkan kita yang tadinya kita budak, yang tadinya kita hamba. Tuhan mengubahkan kita menjadi apa? Ahli waris yang sah. Budak hamba tidak punya kekuasaan apa-apa, tetapi ketika kita sudah menjadi ahli waris, maka ada kuasa di tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu kita punya kuasa yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengubahkan apa saudara? Ayat yang ke-8, klik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga saudara, yang Tuhan Yesus ubahkan apa? Yesus mengubah pasien menjadi saksi baginya. Klik. Ya. Yesus mengubah pasien ini loh, pasien kita yang seringkali datang kepada Tuhan cuma minta untuk kesembuhan, minta berkat. Gak salah tuh, Tuhan kasih gak salah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah engkau diubahkan menjadi saksi baginya. Amin. Engkau diubahkan Tuhan menjadi saksi baginya. Menjadi saksi itu gampang atau susah saudara? Menjadi saksi gampang atau susah? Susah saudara. Karena apa? Menjadi saksi itu bisa ada ancaman. Nanti saya ngerti kalau anak intro sipil oleh saksi di sini nggak boleh live, nggak boleh direkam. Karena apa? Bahaya. Bisa diburu. Amin. Saksi-saksi di dalam pengadilan itu bisa diburu. Karena apa? Dari kesaksiannya itu bisa menentukan vonis hakim. Makanya sekarang ada yang namanya lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK. Fungsinya apa? Untuk melindungi saksi ini supaya saksi ini tidak mengalami bahaya dan tidak mengalami tekanan dan bahkan nyawanya tidak terancam lagi. Haleluya.
Menjadi saksi bagi Tuhan memang berat, tapi ingat, ada Roh Kudus yang melindungi kita, ada LPSK-nya Tuhan, amin, yang melindungi kita, yang menjamin kita akan terus berada di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Haleluya. Jadi hari ini jangan pernah takut untuk menjadi saksinya Tuhan, karena apa? Tuhan pasti melindungi kita untuk mengerjakan misinya Tuhan. Jangan pernah takut ketika kita menjadi saksi. Saya percaya kita akan menemui banyak jiwa yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini ketika kenaikan Tuhan, maka Tuhan mengubahkan tujuan kita. Ketika Yesus naik, Tuhan mengubahkan yang tadinya kita budak, yang tadinya kita hamba, Tuhan ubahkan supaya kita menjadi ahli waris. Dan yang terakhir, Tuhan mengubahkan kita, yang tadinya kita menjadi pasien, kita menjadi saksinya Tuhan. Haleluya.